Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Samudra Wibawa MSc. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan rencana penelitian yang berjudul Kritik terhadap perjalanan haji dan umroh pasca pandemi COVID-19. Pelajarannya dari Manajemen Pendamping Haji dan Umroh di PT Al-Azhar Islamic Tour. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh, kalau kita lihat data yang dirilis oleh Saudi Expatriates tahun 2022, Indonesia menjadi negara dengan jumlah jemaah umroh terbanyak dengan peringkat 2 di dunia. Kalau kita lihat data, itu jumlah itu lebih kurang hampir 100.000 orang. Semakin banyak perusahaan dalam asosiasi travel menyelenggarakan jasa perjalanan haji dan umroh, hal ini menyebabkan berjamurnya biro perjalanan haji dan umroh. Lagi-lagi di sini tanpa standar dan ketentuan yang jelas dari Kementerian Agama. Kompas 2018 pernah merilis, Kemenak tidak akan membatasi jumlah biro travel umroh. Kita sama-sama ketahui pada tahun 2020, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret. Akhirnya Menteri Agama, surat keputusan Menteri Agama nomor 496 tahun 2020 dan 660 tahun 2021, penyelenggaraan haji dan umroh dibatalkan. Sering berjalannya waktu, 2 tahun lebih kurang, tahun 2022, Kementerian Agama melalui surat edarannya yang bernomor 4 B04008-DJ-DT _2.3 Hj 901 tahun 2022 penyelenggaraan kembali dibuka. Karena selama 2 tahun tidak dibuka, akhirnya peningkatan jumlah jemaah yang antri, akhirnya peningkatan jumlah jemaah haji yang sangat banyak gitu. Maka di sini diperlukan kinerja karyawan perlu diperhatikan, terutama mutawif atau pendamping. Di sini mutawif atau pendamping menurut Daryanto 1997. Jadi arti dari mutawif itu adalah pendamping yang akan mendampingi jemaah mulai dari keberangkatan sampai di Makkah dan nanti sampai kepulangan. Konsep dari penelitian ini, kami akan melihat nanti bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja. Yang kedua, pengaruh kompetensi terhadap kinerja pendamping. Dan yang ketiga, pengaruh reward terhadap kinerja. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menguji pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap kinerja mutawif di Al-Azhar Islamic Tour. Yang kedua, untuk menguji pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja mutawif di Al-Azhar Islamic Tour. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh antara reward terhadap kinerja mutawif Al-Azhar Islamic Tour. Manfaat dari penelitian ini diharapkan yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, referensi penelitian selanjutnya, serta sebagai bahan informasi bagi regulator, instansi atau lembaga terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan bagi Biro Perjalanan Haji dan Umroh khususnya Al-Azhar Islamic Tour, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi manajemen Al-Azhar Islamic Tour untuk mengetahui kinerja karyawan dilihat dari kecerdasan emosional, kompetensi, dan reward. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk kita ke bab 2 yaitu landasan teori. Definisi dari landasan teori yang pertama, Mangkunegara tahun 2007,
hasil kerja dalam kualitas dan kuantitas sesuai standar. Yang kedua, menurut Robbins 2003 mendefinisikan kinerja adalah tingkat keberhasilan selama periode tertentu. Oleh Rifai 2009, kerja adalah fungsi dari motivasi untuk melakukan tugas. Dimensi Pradhan dan Jena 2017. Yang pertama, task performance. Yang kedua, contextual performance. Yang ketiga, adaptive performance. Ini gambar hierarki dari kinerja itu sendiri. Definisi konsepnya semuanya menjurus ke kinerja. Kita melihat emosional itu nanti berpengaruh, kompetensi itu nanti berpengaruh atau tidak, reward itu berpengaruh atau tidak. Landasan teori. Kecerdasan emosional biasa terkait dengan praktek dan khususnya dalam lingkup pekerjaan di bidang jasa, mencerminkan dampak traumatis pada berbagai pekerjaan. Yang kedua, kompetensi adalah apa yang dibawa orang ke suatu pekerjaan dalam bentuk berbagai jenis dan tingkat perilaku. Yang ketiga, reward. Manajemen penghargaan melibatkan kebijakan, proses, praktik organisasi untuk memberi penghargaan kepada pekerjaan dengan keterampilan, komitmen, kontribusi, kemampuan, dan kecerdasan mereka. Lebih dalam, kecerdasan emosional itu oleh Salovey dan Mayer, keahlian untuk mengatur feel dan emosional yang dimiliki oleh diri sendiri maupun orang lain. Goldman 1998, penyesuaian diri dengan individu lain dan empati. Cooper dan Soft 1999, kemampuan merasakan pemahaman yang selektif dan penerapan daya serta kepekaan emosi. Definisi kompetensi menurut Michael Armstrong dan Sudarmoto 2009, kompetensi adalah apa yang dibawa orang ke suatu pekerjaan dalam bentuk berbagai jenis tingkat perilaku. Kompetensi menentukan aspek-aspek dari proses kinerja perusahaan. Menurut Nur 2002, kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas profesi yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keterampilan skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik dan mental tertentu. Definisi Chiang dan Baird 2008, nilai bahwa majikan bersedia menawarkan imbalan kontribusi pada karyawan. Yang kedua, DePros 2014 mendefinisikan reward adalah sementara kehadiran uang mungkin bukan motivator yang sangat baik, ketiadaannya adalah demotivator yang kuat. Thompson 2002, elemen non-tunai yang lebih tidak berwujud seperti ruang lingkup untuk mencapai dan menjalankan tanggung jawab. Untuk pengembangan hipotesis, ada 7 literatur yang kami pelajari. Dapat disimpulkan H1-nya yaitu kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Mutawif Al-Azhar Islamic Tour. Yang kedua, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Mutawif Al-Azhar Islamic Tour. H3-nya, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Mutawif Al-Azhar Islamic Tour. Keaslian penelitian pengaruh kecerdasan emosional, kompetensi, dan reward terhadap kinerja Mutawif Al-Azhar Islamic Tour. Kerangka konseptual, kecerdasan emosional kami lambangkan X1, kompetensi itu X2, reward itu S3, dan kinerja Y. Bagaimana nanti itu X1, X2, dan X3, semua itu akan berpengaruh apa tidaknya kepada Y nantinya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenisnya eksploratory. Metode yang saya gunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel probabilitas, teknik penentuan sampel sensus. Populasinya 65 orang, sampelnya 65 responden, sumber data primer dan sekunder, pengukuran variabel skala Likert. Teknik pengumpulan data yang pertama, kuesioner akan saya sebarkan kepada 65 pendamping. Kemudian pemeriksaan data, menstabulasi data, dan terakhir nanti menganalisa data dan hasil penelitian. Teknik pengolahan data, untuk analis dan responden kita menggunakan metode software SPSS, pengujian instrumen penelitian, nanti ada uji validitas, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas.
Yang keempat, analisis data dan hipotesis. Yang pertama, analisis regresi berganda, uji simultan F, uji parsial T, analisis koefisien dan determinasi. Pembahasan dan hipotesa penelitian, kecerdasan emosional dan kinerja, potensi dan kinerja, reward dan kinerja. Penelitian ini dijadwalkan mulai dari 15 Maret sampai 15 April 2023, yaitu di Al-Azhar Islamic Tour di Kota Padang. Rencana penulisannya nanti bab 1 itu nanti saya akan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Sekian Bapak Ibu, mohon bimbingan dan masukan untuk kesempurnaan proposal penelitian saya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.